Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di podcast by Didi and Friends. Aku Ren Valdi dan pada episode kali ini kita akan membahas nih isu yang sangat penting dalam era Indonesia saat ini yaitu terkait big data. Nah, aku udah kedatangan beberapa narasumber nih terkait ya sebagai narasumber pada podcast kali ini yaitu ada spesialis keamanan data yaitu Mas Helmi. Halo Mas Helmi. Halo Mas, Halo Mas Helmi, gimana kabarnya Mas? sehat dan selalu semangat Mas. Oke, siap, mantap, mantap, mantap. Nah, dan kita juga kedatangan nih pakar privasi dan perlindungan data, yaitu Mas Novit. Halo, Mas Novit. Halo Mas Rehan, Halo, halo. terima Gimana nih Mas kasih. kabarnya? Kabarnya Mas? Alhamdulillah baik ya Mas Rehan. Gimana Mas Rehan Alhamdulillah. kabarnya? Oh, baik juga Mas. Alhamdulillah. Oke, oke. Dan kita juga kedatangan penelitian Big Data Indonesia, yaitu Mas Nanda. Halo, Mas Nanda. Halo, halo. Halo, gimana nih Mas? Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Wih, Mas Nanda sekarang lagi di mana nih Mas? Saya lagi di, kebetulan saya lagi di Jogja. Oke, oke, siap, siap, aman ya, aman ya. Dan yang terakhir kita kedatangan pakar cyber security Indonesia yaitu Mas Fadil. Halo Mas Fadil. Halo Mas. Halo. Halo Gimana kabarnya Mas, Mas? kabar baik? Oke, sekarang lagi di mana nih Mas? Kelihatannya cerah nih Mas. Oh saya lagi di bulan ini, di Kabupaten. Oke, oke, lagi di bulan. Oke, oke, nice, nice, nice. Nah, baik, baik. Mari kita mulai mungkin dari isu-isu terkait Indonesia saat ini yaitu kebocoran data nih. Dan ya yang seperti kita tahu kebocoran data di Indonesia lumayan sering terjadi. Aku nggak mau nih nyebutin lembaga atau perusahaan mana yang terlibat. Tapi aku pengen dengar POV dari narasumber kita kali ini nih. Mungkin bisa dari Mas Helmi deh terkait spesialis keamanan data Indonesia nih Mas. Kan kita sering dengar nih Mas, kebocoran data KK atau KTP. Masuk dari kebocoran data tuh gimana sih Mas? Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi kebenaran data itu adalah suatu peristiwa ya, Mhm. atau kejadian di mana data yang seharusnya bersifat rahasia, tertutup, ataupun terbatas pada pemilik data tersebut, itu aksesnya menjadi terbuka dan disedia untuk pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk melihat ataupun mengakses data tersebut. Oke, oke. Nah, biasa kebocoran data tuh Mas yang terjadi gitu. Faktornya apa aja Mas? Oke, jadi menilik kasus yang sering terjadi di Indonesia, Mhm. Mas, itu terdapat tiga faktor utama ya. Yang Oh, pertama itu oke. adalah faktor kelalaian pengguna, Mhm. kelemahan sistem, keamanan, dan juga tindakan kriminal, Mas. Oh. Jadi untuk kelalaian pengguna ini, Mhm. itu dapat terjadi ketika pengguna tidak memperhatikan privasi dan keamanan data, data terutama data private atau data personal mereka. Dan untuk kelemahan sistem ini terjadi di kala pengembangan pengembangan sistem ya atau aplikasi itu tidak dirancang dengan baik atau tidak diperbarui secara teratur. Dan tadi untuk faktor terakhir yang tidak Mhm. untuk tujuan tindakan kriminal itu ya terjadi untuk tujuan mencuri ataupun merusak data terhadap Oke. target ataupun orang yang menjadi tujuan tindak kriminal itu. Oke, oke. Nah, terus dampak dari kebocoran data tuh biasanya dirugikan kita aja atau ada lagi yang dirugikan, Mas? Oke, baik. Jadi bencana data ini yang jelas tidak Aha. hanya menyerang perorangan ya individu, Oke. tapi dampak lebih luasnya itu bisa berpengaruh atau berdampak fatal pada organisasi-organisasi yang di mana di era big data ini ya Mhm. data itu menjadi aset ataupun komoditas yang amat penting bagi perusahaan. Oh, I see. Nah, aku pikir data bocor tuh hanya dirugikan oleh kita kita sebagai pengguna. Oh, ternyata dari segi perusahaan juga dirugikan gitu ya, Mas Helmi. Ya, Oke. betul sekali. Sudah banyak Oke, terlihat oke. kan di Indonesia, Mas? Oke. Iya, iya, iya. Aku juga sering dengar nih. Nah, apalagi nih isu terkait data yang diberikan oleh perusahaan ini. Kan aku sering ngelihat kayak data kita kita berikan oleh perusahaan A, B ya, gitu kan. Nah, aku pengen tahu nih dari Mas Novik sendiri sebagai pakar privasi dan perlindungan perlindungan data nih. Emang etika memberikan kebijakan
apa ya, etika memberikan data kita ke perusahaan gitu secara apa ya, secara hukum atau lain-lainnya itu emang diperbolehkan Mas atau legal? Oke, sebelum sebenarnya untuk urusan legal dan ilegal itu balik lagi ya, Mas, ke individu masing-masing atau Oke. pengguna masing-masing. Karena eh, contohnya saja kayak perusahaan Google, Facebook, atau Amazon, atau Twitter atau yang lainnya. Nah, kan apa kalau misalnya kita membuat sebuah akun gitu, Mas. Nah, kita kan harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, pada saat mendaftar di situ kita diminta persetujuan apakah terkait penggunaan data tersebut, apakah boleh kayak berbagi data atau tidak gitu ya. Nah, sebenarnya itu kan balik ke kita masing-masing. Kalau kita setuju, berarti ya kita melegalkan terkait data kita dikumpulkan atau digunakan oleh perusahaan tersebut gitu, Mas. Tapi nggak menutup kemungkinan data kita itu disalahgunakan. Kayak sebuah kasus pada salah satu perusahaan ya Mas ya. Nah, di situ tuh perusahaan tersebut didenda terkait pelanggaran privasi. Nah, untuk kasusnya itu pernah diangkat pada tahun 2012. Itu pada saat itu kayak sebuah perusahaan menggunakan data tersebut untuk hal yang lain, mengumpulkan data penggunanya. Nah, di situ sebuah federal atau eh, hukum gitu di daerah di negara tersebut itu menuntut terkait perusahaan tersebut penggunaan datanya. Nah, jadi sebenarnya itu balik lagi ke kita juga sih Mas terkait data kita tuh apakah boleh kita share atau enggak. Tapi menurut saya lebih baik sih kita eh, mempertimbangkan sebelum kita menggunakan aplikasi tersebut karena kan kita harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, kalau selanjutnya itu sebenarnya hal ini nih bisa menjadi kekhawatiran bagi kita sendiri gitu Mas terkait Iya, iya. data yang dikumpulkan atau yang digunakan tersebut. Oke. Nah, jadi saran saya kita juga harus berhati-hati terkait data yang kita share agar data kita tuh nggak disalahgunakan. Dan Oh, juga, oke, oke. dan juga untuk perusahaan itu Mas, alangkah baiknya lebih transparan lah Ah, terkait penggunaan data itu data dari pengguna tersebut. Nah, agar kayak hal-hal terkait pelanggaran privasi atau penggunaan data yang tidak semestinya itu bisa terhindari gitu, Mas. oke, Jadi siap, seperti siap. itu. Iya, iya. Bagus, bagus, bagus. Nah, aku lebih lebih nangkepnya ini sih dari Mas Novit. Mungkin aku sebagai dari POV dari segi pengguna, buat teman-teman nih lebih aware lagi nih atau lebih lebih merhatikan rules-nya data-data tuh diapain aja sama perusahaan gitu. Mungkin lebih aware lagi aja sebagai dari segi pengguna. Oke, nah kita tadi udah ngebahas terkait kebocoran data, terus kita udah ngebahas terkait kebijakan data. Aku pengen tahu nih manfaat dari data itu dari sisi perusahaan atau organisasi. Mungkin bisa dari Mas Nanda deh sebagai peneliti big data Mas. Mungkin apa aja sih manfaat data kita dari sisi perusahaan Mas? Eh, pada saat kita mengurus bisnis, apalagi di perusahaan gitu, kan setiap perusahaan itu perlu banyak informasi Oh, untuk membuat ya keputusan yang tepat untuk bisnis mereka. Nah, itu ya ini kenapa mhm. teknologi besar seperti big data itu sangat penting bagi mereka karena dapat memberikan banyak dampak positif. Ya, misalnya seperti membantu perusahaan itu sendiri dalam mengambil keputusan, menemukan sumber masalah, ya dan juga menciptakan strategi pemasaran yang lebih baik. Karena data itu sendiri sangat berharga bagi suatu perusahaan. Eh, jadi mereka itu biasanya tidak ragu dan yakin untuk mengeluarkan uang yang biasanya tidak sedikit. Ya sebenarnya itu tergantung pada big datanya itu sendiri
seberapa banyak perlu yang mereka gunakan. Jadi biasanya uang yang mereka keluarkan itu tidak sedikit ya untuk berinvestasi pada big data itu sendiri. Oke, oke. Nah, berarti data itu juga bisa apa ya? Meminimalisir resiko terjadinya suatu kegagalan di perusahaan gitulah ya, Mas. Ya, gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, kita udah ngebahas terkait dari segi bisnis atau dari segi perusahaan. Nah, aku pengen ngebahas terkait aku nih sebagai pengguna gitu kan. Apalagi kita tahu di Indonesia data, entah data kakak atau KTP kita bocor dan lain-lain. Nah, gimana sih cara kita menjaga data pribadi? Aku pengen tahu dari, ya kita tahu lah di sini ada Mas Fadil sebagai pakar cyber security Indonesia nih, Mas Fadil. Mungkin Mas Fadil bisa ngasih tips and trick untuk para pendengar nih, gimana cara kita atau cara untuk mengantisipasi kebocoran data pribadi itu terjadi, Mas? Baik, Mas, saya langsung ke inti saja. Mhm, Untuk menjaga data pribadi kita agar tidak mudah diretas, mhm. adalah salah satu dengan cara yang paling mudah adalah ketika kita membuat sebuah akun, kita berusahakan untuk menggunakan username dan password yang kuat sehingga tidak mudah untuk diretas. Oke. Mhm. Nah, selain itu, selain dengan membuat username dan password yang kuat, kita juga bisa menggunakan seperti kita menjelajah ke internet, kita menggunakan VPN, dan ketika berselancar kita menggunakan incognito mode incognito. Oke, oke. Emang gini deh, aku juga sering dengar VPN. Mungkin buat teman-teman di sini yang awam dengan VPN, mungkin Mas Fadil bisa jelasin gimana sih cara kerja VPN itu, Mas? Nah, apa itu VPN? VPN itu adalah Virtual Private Network. Mhm, Nah, VPN ini adalah layanan yang memungkinkan setiap pengguna memiliki koneksi internet yang aman. mhm. Layanan VPN ini biasanya digunakan untuk perangkat komputer atau smartphone dengan tujuan untuk filter koneksi internet sehingga penggunanya tidak mudah terlacak. Begitu. Oh, oke, oke. Berarti ini lebih cocok digunakan di tempat umum lah ya, Mas. Ketika kita gunakan mungkin internet atau WiFi di tempat umum, kita lebih baik menggunakan VPN gitu ya, Mas. Iya, benar sekali, Mas. Oke, mungkin ada lagi nggak, Mas, tips untuk menjaga data pribadi, Mas? Nah, mungkin tips terakhir dari saya, berhati-hati dalam memberikan izin. Nah, setiap Oh, kita oke. menginstal aplikasi ke dalam perangkat kita, Mhm. pasti aplikasi tersebut meminta izin tertentu, seperti mengakses kamera, mic, dan penyimpanan perangkat. Pastikan hanya memberikan izin kepada aplikasi yang terpercaya. Nah, dan juga hanya pada fitur yang dibutuhkan oleh aplikasi itu saja. Oke, oke. Begitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Fadil. Duh, sayang banget nih waktu kita udah udah nggak banyak lagi. Mungkin aku mau ngucapin terima kasih dulu kepada narasumber kita ada Mas Helmi, Mas Nanda dan Mas Novit dan Mas Fadil yang udah menyempatkan waktu ini untuk mengisi podcast kita pada episode kali ini. Dan yaps, episode ini membuktikan betapa pentingnya nih kita menjaga data privasi agar tidak digunakan oleh orang lain. Ada beberapa cara kita mengantisipasinya seperti menggunakan incognito dan VPN serta melihat rules polisi ketika memberikan akses. Nah, ini dia POV dari narasumber kita kali ini dalam mengatasi masalah-masalah privasi data yang ada di era big data di Indonesia saat ini. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang isu ini? Bila Anda suka dengan podcast ini, jangan lupa like, subscribe, and share podcast kami di sosial media kalian. Dan terima kasih sudah mendengarkan. See you next time. Bye-bye.